siapakah perempuan ini yang berselubungkan matahari dengan bintang-bintang di kepalanya dan bulan di kakinya? Apakah ini sama dengan yang di kanan? Karena ada pengajaran yang mengatakan ini sama. Ya, kita harus bisa membuktikan sama atau tidak. Saya akan berikan jawabannya melalui tahap yang ketiga, yaitu di dalam ayat Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Minta tolong Henok Rudi bisa membantu saya untuk membaca. Terima kasih. Dan ketika naga, Satan itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Ya, saudara bisa lihat di dalam ayat ini bahwa si naga itu mengejar untuk membinasakan perempuan itu. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apakah ini sama begitu, ya kan? Apakah ini sama? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan Wahyu 12 ayat 13 sampai 14 ini, si ular itu mengejar perempuan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini dia. Apakah perempuan yang punya anak ini sama dengan yang dideskripsikan di Wahyu 12? Jawabannya adalah, saya yakin saudara yang mengikuti pengajaran agama hybrid, saudara pasti mengerti. Ya. Gambar-gambar yang saudara lihat, tokoh-tokoh yang saudara lihat di layar saudara, ini adalah kalau dihilangkan make up-nya, ya. Kalau dihilangkan make up-nya, ngerti ya maksudnya ya? Laki-laki kan nggak make up kan ya? Yang biasanya pakai make up kan yang perempuan kan ya? Ya, kalau perempuan itu dihilangin, make up-nya dihilangin, itu modelnya itu yang muncul itu sebetulnya ini, saudara. Wajah aslinya dia. Ini dia. Nggak pakai make up, saudara. Botak, gundul, tanpa make up, tanpa gincu, tanpa celak mata, dan sebagainya. Ya, inilah wajah asli daripada perempuan-perempuan dan penggendong yang menggendong bayi-bayi itu. Saudara bisa melihat wajah ini ada di dalam Passion of the Christ. Inilah wajah sesungguhnya. Dan ini tidak sama dengan perempuan yang dideskripsikan di dalam Wahyu Fatsal yang ke-12 tadi. Tidak sama. Ya, jadi orang yang mengatakan atau pengajaran yang mengatakan sama, gugur. Tidak sama. Ya, jauh beda antara langit dan bumi. Yang sebelah kanan, yang saya kasih silang 2, itu wajah aslinya kan kelihatan tadi. Yang gendong tuyul gundul tadi, iya kan? Ya itu dia. Saudara ngerti ya, paham ya? Itu adalah roh Semiramis. Jadi, Wahyu Fatsal 12 mengenai perempuan ini tidak bercerita tentang roh Semiramis. Jelas sekali. Ya, paham ya? Yang berikutnya, kalau begitu siapakah perempuan ini? Pertanyaannya kan begitu. Ya, siapakah perempuan ini? Ya, kita akan lihat apa yang ada di dalam perempuan ini. Wahyu 12 ayat yang pertama. Tolong Rudi bisa bantu saya untuk baca. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Ya, perhatikan kata matahari, bulan, dan bintang. Ini sebuah kode untuk menjelaskan siapakah perempuan yang sedang mengandung itu. Dan kalau kita lihat di satu ayat, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 9, kita akan temukan rahasianya. Silakan Henok Rudi. Lalu ia, Yosef, memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula,
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya, dari sini ada kesamaan. Ini bukan cocokmologi, tetapi memang inilah penyingkapan rahasianya. Kode-kodenya ada di dalam kata matahari, bulan, dan bintang. Jadi kita bisa lihat bahwa perempuan ini adalah Israel. Ya, pelan-pelan ya. Israel. Perempuan ini Israel. Nah, kemudian yang berikutnya. Perempuan ini tidak sama dengan gereja. Saya harus tegaskan di sini. Karena dulu saya juga melewati hal ini, saudara. Saudara jangan berpikir tiba-tiba saya sampai di pengertian ini. Enggak. Bapak Yahweh itu nuntun saya pelan-pelan, saudara. Ya, untuk bisa mengerti hal ini. Nah, sekarang saya bagikan supaya banyak yang bisa mengerti. Ya, dulu pengertian saya juga sama. Ya, saya pikir perempuan ini gereja. Ya, gereja, tubuh. Dulu kita kan masih pakai kata Kristus ya. Tubuh Kristus itu adalah perempuan yang bersalutkan matahari, bulan, dan bintang. Tetapi setelah Bapak Yahweh tuntun saya di dalam pola Ibrani yang benar, inilah jawabannya. Tidak sama. Ya, tidak sama. Saya akan jelaskan. Saudara akan melihat di dalamnya. Jadi, perempuan ini tidak sama dengan gereja. Ada satu pengajaran yang mengajarkan sama. Dulu kan, tadi kan saya barusan katakan bahwa saya pernah kena, bukan pernah kena ya, pernah melalui pengajaran ini. Nah, pengajaran ini namanya replacement theology, supersessionism. Ya, pengajaran ini mengatakan bahwa gereja, tubuh Kristus itu pengganti Israel. Gereja itu adalah Israel rohani. Sedikit-sedikit dirohanikan, sedikit-sedikit dirohanikan, saudara. Karena itu, saudara pasti sering dengar satu pengajaran yang mengatakan, yang penting dalam hati. Betul kan? Ini gara-gara ini, saudara, replacement theology. Yang penting dalam hati. Yang penting isi hatimu. Perbuatanmu enggak peduli, nanti saja. Yang penting isi hatimu. Inilah akarnya dari pengajaran replacement theology itu. Saudara bisa lihat? Jadi saudara bisa paham kali ini. Ya, pengajaran yang menyamakan ya, gereja adalah pengganti Israel. Ya, nanti kita bisa lihat ini benar atau tidak. Yang selanjutnya, kalau saudara perhatikan, pengajaran ini, ya replacement theology ini, dia membuang Sabat, 7 hari raya dibuang, Torah dibuang, kosher juga dibuang, saudara. Dibuang semua. Ya. Dan pengajaran ini menerima apa? Nggak perlu Sabat. Yang penting dalam hati. Dan diganti hari Minggu. Sunday. Nggak perlu lagi 7 hari raya. Nggak ada 7 hari raya. Yang ada itu Natalan 25 Desember. Sama Easter. Ya, pakai telur Paskah. Beberapa hari dalam minggu ini, mereka sudah mulai yang namanya Rabu Abu. Jidatnya dikasih tanda salib. Sudah dimulai. Ya kan? Ini semua dari yang namanya replacement theology itu. Kemudian terus berkembang, kosyernya dibuang, makanlah itu yang satu makanan yang terkenal di Bali itu kalau nggak salah itu, yang diguling-guling, ya itu dia. Ya, inilah akibatnya. Dan kemudian ada yang namanya Krislam yang bercium-ciuman sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, yang pakai peci sama yang pakai kepa. Ya, pakai kepa. Kemudian apalagi yang bisa? Oh, Torah disingkirkan. Torah disingkirkan.
kita perbesar kasih. Kasih melampaui segala batas. Laki sama laki married, menikah. Iya kan, perempuan sama perempuan nikah atas dasar kasih. Saya kasih tahu, itu karena Torah dibuang. Kemudian mereka juga menikah dengan anjingnya sendiri, kambingnya sendiri, dan sebagainya. Itu karena Torah dibuang. Inilah akibat dari replacement theology.